Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Shahibul Hajah Bapak Aryanto sekeluarga, yang saya hormati, kepada Dewan para Asatid Jamaah Yasinan Al-Fatah Kalrejo, alhamdulillah telah hadir Al-Ustaz Ahmad Nur Hasim, Al-Ustaz Syahroni, Ustaz Hanafi, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, dan tak lupa pula kepada Mbah Solehan yang kami tuakan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menghadiri dalam rutinitas yasinan. Mudah-mudahan acara ini bisa langgeng selamanya, baik dari generasi tahun 2000, 2010, 2020, alhamdulillah sampai sekarang 2021. Mudah-mudahan tetap jaya ke depannya sampai generasi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah pemuda Al-Fatah yang berbahagia, namun untuk mencapai suatu keistiqomahan itu tidak mudah, karena istiqomah di sini dimaknakan kita melakukan aktivitas dalam kebaikan, termasuk kita melakukan yasinan tiap malam Jumat ini. Tentunya untuk menjadikan kegiatan ini menjadi istiqomah ini tidak mudah, karena berdasarkan ayat dalam surat Al-Fatir ayat 6 dijelaskan gangguannya itu cuma satu, yaitu adanya syaitan. Inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, bagi kita semua. Semua aktivitas, semua ibadah dan amal kebaikan yang kita lakukan ini tidak lepas akan selalu dan selalu diganggu oleh yang namanya setan, itu pasti. Nah, untuk mensiasati itu bagaimana? Ya tentunya kita harus menjadikan setan itu sebagai apa? Fattakhiduhu aduwan. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh bagi kita. Kalau kita tidak menjadikan setan sebagai musuh bagi kita, mustahil amal ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat ya, ataupun amal-amal kebaikan yang lainnya, itu bisa istiqomah kita lakukan bersama-sama. Itu mustahil. Maka jadikanlah setan sebagai musuh bagi kita. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang ditakdirkan untuk menjuruskan kepada kita manusia. Allah menciptakan 3 makhluk, yang pertama malaikat, kedua setan atau iblis, yang ketiga manusia. Malaikat adalah sebagai makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak diragukan lagi kebaikannya, dan dia pun diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang selamanya akan ibadah dan ibadah terus, dan dia tidak pernah bermaksiat, karena malaikat tidak diberikan berupa nafsu. Setan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjerumus manusia. Ya. Setan selamanya, bahkan sampai hari kiamat, akan selalu berusaha untuk mengganggu, untuk merayu, menjerumuskan kepada manusia. Tentunya apa? Innama yad'u hisbahu, agar kita ini ya sebagai manusia ikut menjadi golongan mereka. Kalau kita sudah menjadi golongan mereka, otomatis liyakunu min ashabis sa'ir, tentunya
kita akan menjadi ahli-ahli neraka sa'ir. Itu misi dari setan. Ya. Jadi tatkala kita hidup di dunia ini, kita sebagai manusia memang sudah ditakdirkan oleh Allah, gangguannya memang satu, yaitu setan, musuh kita. Kalau kita lepas dari gangguan setan, kita kuat dari godaan setan, insya Allah selamat dunia akhirat. Tetapi kalau kita sudah mengikuti ajakan mereka, ya, rayuan setan, ya, seperti yang dalam ayat Al-Fatir tadi, ya, surat Al-Fatir tadi, liyakunu min ashabis sa'ir, tentunya kita akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita semua, terutama jamaah Al-Fatah ini, akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita akan terbebas dari rayuan syaitan. Naudzubillah min dzalik. Sekian, maafkan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.